siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu Bapak Ibu. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 pada hari Kamis 26 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan kali ini presentasi akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Hamid Arif Sodiki MPD. Namun terlebih dahulu akan kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Bapak Kepala SMP Negeri 3. 4. Pemaparan materi. Dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sampaikan bahwa hari ini Bapak Kepala SMP Negeri 3 Blitar tidak bisa hadir karena ada tugas di Surabaya yang akan mungkin berakhir di hari Minggu. Oleh karena itu beliau mewakilkan kepada saya untuk memberikan sambutan kepada kegiatan kali ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Kota Blitar yang sangat kami banggakan, dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Blitar yang akan mendapatkan pengimbasan tentang materi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, bahwa kita ketahui budaya positif itu sangat diperlukan untuk tumbuh kembang anak secara maksimal di sekolah kita. Jadi mohon nanti Bapak Ibu memperhatikan, kemudian mencatat apa-apa yang perlu
istilahnya diterima atau dibagikan dari Bapak Ibu CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Blitar. Budaya positif yang nanti akan dibagikan kepada ilmunya kepada kita, mohon bisa dicermati kemudian dilaksanakan di dalam pembelajaran kita di sekolah sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan di sekolah kita ada 6 calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Kami atau sekolah berharap dengan adanya calon guru penggerak ini nanti akan bisa menggerakkan seluruh elemen dari sekolah kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Bagaimana pendidikan, pengajaran itu nanti akan lebih berpihak kepada murid. Seperti kita ketahui bahwa proses belajar mengajar di SMP Negeri 3 Blitar ini sudah baik. Nanti dengan adanya Bapak Ibu guru calon guru penggerak di SMP kita ini akan menjadi warna tersendiri, mewarnai dari pembelajaran dan pengajaran di SMP kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan visi misi dari SMP Negeri 3 Blitar, yaitu terpuji dalam prestasi dan terpuji karena pekerti, sesuai dengan materi yang akan disampaikan Bapak Ibu calon guru penggerak adalah budaya positif. Di situ nanti akan menciptakan apa siswa dari menciptakan atau mempercepat terpuji dalam prestasinya itu. Jadi visi dari SMP Negeri 3 Blitar akan lebih terwujud jika budaya-budaya positif nanti akan bisa kita terapkan di pembelajaran ataupun di keseharian kita sehari-hari di SMP Negeri 3 Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kami berharap dari Bapak Ibu CGP itu memberikan contoh ataupun program-program budaya positif secara detail yang mungkin tidak ada di SMP kita. Jadi nanti sekolah juga berharap besar bahwa budaya positif nanti program-programnya bisa diwujudkan dan dilaksanakan di dalam pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti terutama bagi para ibu-ibu atau bapak-bapak yang menerima pengimbasan dari ilmu teman-teman dari CGP, nanti juga sedikit banyak atau bahkan langsung bisa mengimbaskan juga kepada rekan-rekan lain, kemudian membuat program budaya positif itu kemudian dilaksanakan, sehingga nanti tujuan dari guru penggerak yang bisa tergerak dan menggerakkan nanti akan juga terwujud di SMP Negeri 3 Kota Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian mungkin sedikit dari saya sebagai wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka pengimbasan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat, tentunya Bapak Ibu guru sudah mendapatkan materi tentang budaya positif, motivasi, serta restitusi. Dan untuk kelanjutan materi tersebut belum lengkap
apabila kita belum belajar tentang keyakinan kelas juga 5 dasar kebutuhan manusia. Untuk itu kami panggil ibu narasumber hebat kita, yaitu Ibu Wulan Septriana SPD. Dipersilahkan. Selamat mengikuti Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Belum, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di tengah kesibukan Bapak Ibu di siang hari ini. Panjenengan bisa hadir dalam rangka sharing tentang keyakinan kelas dan juga nilai dasar pada manusia. Tapi sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, maka saya minta Bapak Ibu semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita gerakan badan ya, ikuti saya. Tapi waktu Ismail tunjuk diri sendiri. Ya? Musik. Play. Semangat sambil goyang boleh. Yang bisa nyanyi-nyanyi. It's my life. Sambil goyang Bapak Ibu. Asik sekali goyangannya Pak Iman. Sudah terasa lebih semangat hari ini? Ya, Sudah. Hari ini saya akan sharing tentang keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu selama ini sudah menjalankan keyakinan kelas? Belum maksimal. Slide selanjutnya, Bu. Nah, mengapa kita menyebutnya bukan peraturan saja, melainkan keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Mungkin Pak Hamid. Siap. Kelihatan nggak? Ke depan. Bisa pindah di sini. Mengapa kok keyakinan kelas bukan sebagai peraturan? Karena kalau keyakinan kelas berarti terbetik dari hati nurani, bukan dari paksaan yang dari top ke down ya. Nah kalau yang ini kita betul-betul dari hati nurani kita, dari hati nurani anak didik kita untuk mengeluarkan unek-unek pendapat dan seluruhnya. Itu begitu. Terima kasih Pak Hamid. Beri tepuk tangan untuk Pak Hamid. Jadi peraturan dan keyakinan itu merupakan hal yang berbeda. Kalau peraturan itu berasal dari satu orang, dari objeknya. Jadi siswa hanya melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang dibuat. Sedangkan keyakinan itu merupakan kolaborasi, kesepakatan antara guru dan juga siswa. Ada pertanyaan pemantik yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor? Kira-kira apa Bapak Ibu? Karena ada peraturan. Karena ada Keselamatan. peraturan, ada keselamatan Untuk keselamatan. untuk keselamatan diri Keselamatan. sendiri. Ada yang beranggapan nanti kalau tidak pakai helm akan ditilang. Nah, akan ditilang ini merupakan peraturan atau keyakinan? Peraturan. Betul. Kalau untuk keselamatan kepala kita termasuk peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Nah, dari sini kita sudah terbuka apa perbedaan antara peraturan dan juga keyakinan. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada lingkaran. Ternyata peraturan itu lingkarannya jauh lebih kecil lingkupnya. Mengapa? Karena peraturan ini ditakuti. Orang yang tidak mengikuti peraturan mereka takut untuk dihukum. Kalau keyakinan merupakan kolaborasi, kesepakatan antara guru dan juga siswa. Sebagai contoh, kalau misalkan hari ini
waktunya mengumpulkan bahasa Indonesia dan terlambat, apa kesepakatan kita? Anak-anak sendiri yang usul, Bu, bagaimana kalau yang terlambat mengumpulkan besok baca puisi? Nah, kalau ada kesepakatan seperti itu, ketika dia menerima konsekuensinya, maka tidak ada beban dalam dirinya. Selanjutnya, keyakinan kelas itu terbentuk karena adanya lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif itu terbentuk dari siapa? Dari Bapak Ibu guru semuanya. Baru akan terbentuklah, jika ketiganya sudah, maka terbentuklah budaya positif. Next, Bu. Nah, di sini ada gambar yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Lalu bagian sini, kami murid yang semangat belajar. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang termasuk dari keyakinan kelas? Yang sebelah kanan kiri, semangat belajar. kami semangat belajar. Next, selanjutnya. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa menyimpulkan kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengembalikan buku ke raknya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghargai dan menghormati. Satu lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Disiplin. Apakah Bapak Ibu sudah hadir 15 menit sebelum cekos? Slide selanjutnya. Nah, dalam membuat satu keyakinan kelas, di sini ada 6 poin terbaca, Bapak Ibu. Ya. Meninjau ulang keyakinan, mencari peraturan, berdiskusi, kemudian mengubah, berdiskusi peran, berdiskusi memunculkan peraturan. Kira-kira dari 6 poin ini, pertama kali yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mengubah peraturan menjadi suatu keyakinan, apa Bapak Ibu? Apakah di SMP 3 ini punya peraturan? Ya. Contohnya satu saja. Tidak Tidak boleh boleh membawa HP ke sekolah. Nah, slide berikutnya. Nah, urutan langkah menetapkan keyakinan kelas itu yang pertama, diskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ini sudah ada sebelum adanya keyakinan kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kalau ada kata jangan dengan kata mari, lebih enak didengar yang mana? Mari. Nah, mencari peraturan menjadi nilai kebajikan keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi, mohon maaf, mengenai gambaran perilaku yang siswa. 5. Berdiskusi peran seluruh warga kelas. Jadi semua anak, kalau jumlahnya ada 32, semuanya memiliki peran masing-masing di dalam kelas tersebut. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan bersifat paten, tapi selalu ditinjau. Peninjaunya berapa kali sebulan, misalkan 2 minggu kah, atau 3 minggu, dan selanjutnya. Dari keyakinan kelas, adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau selama ini sudah melakukannya tapi belum tahu, oh ini ternyata keyakinan kelas yang sudah kita sepakati antara guru dan juga siswa. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kalau manusia itu dilengkapi dengan makanan, pakaian yang dipakai, tempat perlindungan, kesehatan, maka dianggap kebutuhan dasar bertahan hidup itu tercapai. Sekarang kita ibaratkan ke anak-anak kita. Apakah anak-anak kita sudah terjamin makanannya di rumah? Bagaimana pakaiannya? Itu
bisa dilihat dari seragam yang digunakan. Kemudian cinta dan kasih sayang, rasa diterima. Tentunya cinta dan kasih sayang dan juga perasaan diterima ini dimulai dari keluarga. Yang kedua dari lingkungan sekolah. Kalau dari keluarga saja dia tidak bisa mendapatkan kasih sayang, bagaimana dia bisa merasa diterima di lingkungan lain? Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini diibaratkan misalkan dalam satu kelas ada yang menjadi ketua kelas. Nah, anak yang jika diberi tanggung jawab sebagai ketua kelas, bagaimana perasaannya? Bertanggung jawab. Tidak semuanya dia saja yang terpala dengan saya atau semuanya Pak Dio ini terkesima dengan Meresapi. Ya, jadi penguasaan. Jika seorang anak itu diberi kekuasaan, misalkan dalam lingkup kecil saja diminta untuk jadi ketua kelompok, maka dia muncul rasa percaya dirinya. Tidak hanya diam, tapi mampu untuk menggerakkan teman-temannya. Yang keempat, kesenangan. Jadi anak-anak itu juga butuh refreshing, tidak hanya kita Bapak Ibu. Refreshingnya berupa apa? Main game. Apakah bisa pembelajaran dikolaborasikan dengan game? Bisa. Menggunakan apa? Kuis. Jadi tidak hanya pembelajaran itu menonton guru di depan menjelaskan, anak-anak tercengang melihat gurunya, tidak, tapi diminta untuk senang dalam belajar. Yang kelima yaitu kebebasan, diibaratkan sebagai kupu-kupu. Anak-anak bebas memilih bagaimana proses belajarnya, bagaimana karakteristik mereka dalam belajar. Tidak harus semua dipukul rata, harus duduk diam, anteng mendengarkan, tidak. Karena anak-anak kita itu ada yang kinestetik, ada yang auditory. Ya. Kalau anak-anak yang kinestetik diminta untuk diam, kira-kira mau atau tidak Bapak Ibu? Sebentar. Ya. Hanya sebentar saja, ditinggal noleh sudah hilang. Nah, jadi dari kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melihat ada anak yang berperilaku baik itu positif maupun negatif, kita harus mencari tahu dulu alasannya. Apakah 5 kebutuhan dasar ini sudah didapatkan oleh anak tersebut? Atau ada kasih sayang yang belum dia dapatkan? Maka kita sebagai guru tidak boleh menjudge anak. Kita harus mencari tahu alasannya, kebutuhan dasar apa yang belum mereka dapatkan. Semoga dengan guru mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan oleh siswa, kita bisa memfasilitasi siswa menuju generasi emas. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Wulan Sediana yang sudah menjelaskan dengan gamblang dan lengkap bagaimana kita membuat keyakinan kelas dan juga 5 dasar kehidupan manusia. Semoga akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk kita semua dalam menuntun siswa menjadi siswa yang bermoral dan bermartabat. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.